Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam salah satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana sabdanya beliau ini adalah untuk mengingatkan kita akan pentingnya terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah, termasuk bagaimana kita bisa bersilaturahim dalam konteks Rasulullah menyatakan terkait dengan akhlak. Rasulullah menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa dimensi akhlak ini sangatlah luas. Termasuk jika kita sekarang berada di bulan Syawal, maka saling menyambung hubungan antar kerabat, saling menyambung hubungan antar sahabat, antar teman dan antar relasi kita, atau yang kita sebut dengan silaturahim. Maka ini termasuk bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan suatu ketika Rasulullah menasihati salah seorang sahabat beliau, yaitu sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Beliau menyatakan, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wa ahli akhirah. Wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahukan kepadamu akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia dan penduduk akhirat? Lalu Rasulullah menyambung sabda beliau, tasilu man qata'aka wa ta'fu amman tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka. Dan yang pertama adalah engkau menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nasihat beliau ini yang pertama saja jika kita lakukan maka ini sungguh sangat luar biasa, yaitu Rasulullah menyatakan engkau menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu. Kita kadang-kadang ketika hendak meminta maaf atau mungkin memaafkan orang lain, maka boleh jadi terasa berat karena orang tersebut boleh jadi telah memutuskan silaturahim kepada kita. Padahal Rasulullah menasehati, justru yang paling luar biasa adalah orang yang berani menyambung silaturahim terhadap orang yang telah memutuskan silaturahim kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Lalu yang kedua nasihat Rasulullah adalah wa tu'ti man haramaka, yaitu engkau memberi terhadap orang yang mencegah pemberiannya kepadamu. Kita ambil contoh misalnya di masyarakat kita, ada orang yang boleh jadi tidak memberi apa-apa kepada kita, boleh jadi tidak memberikan kontribusi, tetapi kita tetap berbuat baik, tetap memberikan sesuatu kepada dia. Lalu yang ketiga adalah wa ta'fu 'amman zalamaka, dan engkau memberi maaf terhadap orang yang menggolimi terhadap dirimu. Tiga hal ini adalah nasihat yang luar biasa, yang boleh jadi diucapkan sangat ringan, tetapi untuk dilakukan butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat beliau. Di antaranya jika kita baca sejarah, sahabat beliau yang paling dekat adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Pernah beliau, ketika beliau memutuskan subsidi kepada saudaranya yang bernama Mishtah, yang mana Mishtah ini masih kerabat dengan Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar memutuskan subsidi atau bantuan kepada Mishtah, dikarenakan Mishtah terlibat atau ikut serta untuk menyebarkan berita bohong yang menggosipkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melakukan selingkuh dengan sahabat yang namanya Safwan ibnul Mu'attal. Lalu Abu Bakar sebagai orang tua merasa tidak terima, sehingga dia memutuskan subsidi kepada Mishtah, yang ternyata berita bohong itu memang didesuskan oleh orang-orang munafik, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah An-Nur untuk membersihkan nama baik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq memutuskan subsidi kepada Mishtah, kemudian turun ayat dalam surah An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua, termasuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang terkait dengan turunnya ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memberi maaf dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, bukankah kalian senang jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu pula yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika meninggal Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidah Aisyah, yang mana beliau adalah putri Abu Bakar dan sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar bertanya, wahai Aisyah, apa yang pernah dilakukan Rasulullah yang aku belum melakukannya? Lalu Sayyidah Aisyah bercerita bahwa setiap pagi Rasulullah mendatangi seorang pengemis buta di pojok pasar Madinah, yang ternyata pengemis buta itu adalah seorang Yahudi. Lalu Rasulullah menyuapi dia dengan makanan yang terlebih dahulu telah dilembutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Bakar mendatangi pengemis itu sepeninggal Rasulullah. Lalu apa yang dikatakan oleh pengemis itu? Pengemis itu ternyata selalu menjelek-jelekkan Rasulullah, bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasulullah tidak memutuskan silaturahim walaupun terhadap pengemis buta yang masih beragama Yahudi ketika itu. Lalu kemudian Abu Bakar melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu menyuapi dengan kurma. Ternyata kurma itu dimuntahkan oleh pengemis itu, lalu tangannya ditampik oleh pengemis itu, lalu dia mengatakan, siapa engkau? Lalu Abu Bakar menjawab, aku adalah orang yang biasa menyuapimu di pagi hari. Lalu pengemis itu menjawab, tidak mungkin, karena orang yang menyuapiku di pagi hari itu, dia menyuapiku dengan lemah lembut yang luar biasa, dan engkau tidak biasanya, sehingga engkau adalah bukan orang yang biasanya. Maka disinilah kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa yang menyuapi dia setiap hari adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu Rasulullah telah wafat. Begitu disampaikan berita itu kepada pengemis buta yang beragama Yahudi tersebut, lalu pengemis itu langsung tersungkur dan menangis, lalu meminta maaf. Ternyata selama ini orang yang dia caci maki, ternyata dia berhati lembut dan betul-betul membuktikan akhlak yang luar biasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini adalah beberapa contoh kisah di mana Rasulullah dan sahabat beliau memberi contoh kepada kita terkait dengan tiga hal
sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Uqbah bin Amir. Mudah-mudahan pada momentum Syawal ini kita mampu berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.